wan-naharu wasyamsu wal qamar. Itu diantara ayat dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, siang dan malam, matahari dan bulan. Di ayat yang lainnya diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan, was samaa'a binaa'a, sedangkan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia pula yang menurunkan air dari langit. Kemudian dengan adanya air dari langit ini, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Dari kesemuanya ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang lainnya juga diterangkan wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, bahwasanya bulan, matahari, bintang-bintang, kesemuanya ini adalah beredar, berputar, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk-makhluk ini berjalan sesuai dengan pengaturan dari Allah Subhanahu Rabbu Jalla wa ala. Terjadinya pergantian siang dan malam itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir ayat disebutkan, kalau begini kejadiannya, yang menciptakan ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fala taj'alu lillahi andada. Kalau begitu jangan kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ada tandingan. Ini dari akhir pembahasan kita jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita cermati ayat demi ayat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya akan menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk memfokuskan, mengkhususkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Syekh menggambarkan ini, maka beliau akan menjelaskan anwa'ul ibadah, jenis daripada jenis ibadah yang mana allati amarallahu biha, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dengannya. Ini akan disebutkan jenis-jenis ibadah, kesemuanya ini itu tidak boleh kita alihkan, tidak boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita serahkan kepada yang lainnya. Nah, lihat di sini kata beliau, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dengannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini Syekh Ibnu Utsaimin mengomentari ucapan Syekh Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, lamma bayyana al-muallif rahimahullahu ta'ala annal wajiba alaina. Kata Syekh Ibnu Utsaimin tatkala penulis Syekh Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara yang wajib bagi kita an na'budallaha wahdahu la syarikalah, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak boleh kepada yang lainnya. Setelah itu, lihat bagusnya uraian Syekh. Setelah dia uraikan bahwasanya ibadah ini hanya semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita pahami bahwasanya jenis ibadah apapun tidak boleh kita arahkan, tidak boleh kita palingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dia akan sebutkan di antara jenis ibadah ini dan ini tidak boleh. Ini subhanallah jamaah.
Ini akan diuraikan oleh beliau. Kemudian lanjut kata beliau, mithlul Islam wal iman wal ihsan. Perhatikan di sini jamaah. Beliau menyebutkan Islam secara umum. Karena Islam inilah Islam. Inilah Islam, yaitu disebutkan al-Islam. Inilah agama kita. Yang pertama Islam, disebutkan iman dan ihsan. Bahkan Jibril alaihi salatu wassalam itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sementara Nabi duduk di kalangan para sahabat beliau. Disebutkan dari hadits Umar ibn Khattab radhiyallahu an, riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim, yang paling pertama diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam dikisahkan dalam hadits Arba'in An-Nawawiyah. Di hadits yang kedua, di mana Umar bercerita, qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ini Umar, tak kala kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sekitar atau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadit thiyab. Tiba-tiba muncul seseorang yang disebutkan syadidu bayadit thiyab, yang bajunya itu sangat putih. Kemudian wasyadidu sawadis sya'ar, dan sangat hitam rambutnya. Kemudian diterangkan la yura alaihi asarus safar, tidak ada tanda-tanda safar. Kalau diperhatikan tidak ada. Kalau dilihat tidak ada tanda-tanda safar. Biasanya kalau orang yang safar itu nampak, kelihatan. Kalau ini tidak. Tetapi yang masalahnya la ya'rifuhu minna ahadun. Tapi ternyata tidak ada yang kenal. Siapa ini? Bajunya putih bersih. Kalau kasarnya tidak ada tanda-tanda bekas keringat, tidak ada. Rambutnya putih, rambutnya hitam rapi. Kemudian setelah itu diperhatikan oleh Umar, ini juga tidak ada tanda-tanda dari perjalanan jauh ini. Yang lebih anehnya lagi, tidak ada yang kenal. Di antara sahabat Rasulullah ini tidak ada yang kenal. Bahkan disebutkan yang lebih mengherankan lagi para sahabat, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk lagi di depannya Nabi. Bahkan lebih anehnya lagi, fa asnadah rukbatai ila rukbatai. Dia tempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah jemaah. Ini tambah mengherankan para sahabat. Setelah itu wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Setelah itu dia letakkan lagi tangannya, orang ini, di atas pahanya Nabi. Subhanallah. Maka setelah itu lebih mengherankan lagi nih kata para ulama ketika itu, waqala, dan dia mengatakan, ya Muhammad. Ini lagi, siapa ini? Biasanya kalau para sahabat orang biasa, kecuali Badui, artinya orang Arab, pedalaman yang terisolasi, yang jauh dari keramaian. Nah, itu yang biasanya memanggil nama Nabi kita dengan Muhammad. Ya Muhammad. Tapi ini tidak ada tanda-tanda kayak Badui, tidak ada. Nah, dari sini juga jamaah, sedikit sebelum saya lanjut ini, ada ilmu penting yang perlu kita perhatikan dari uraian para ulama rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi. Para ulama menjelaskan bahwasanya bagi seorang penuntut ilmu adalah tentunya
memakai pakaian-pakaian yang bagus. Terkadang kita jamaah kurang, kenapa ilmu itu kurang berkah sama kita? Karena kita itu kurang memuliakan ilmu itu sendiri. Nah, disinilah kata para ulama bahwasanya seorang talibul ilm atau tulabul ilm, seorang penuntut ilmu, tentunya walaupun bukan keharusan, adalah tentunya memakai pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang sopan, yang rapi, jangan yang acak-acakan dan yang semisalnya. Kalau memang memiliki sesuatu yang ini, artinya tetapi ini bukanlah keharusan jamaah. Kemudian juga disebutkan di sini adalah syadidu sawadis sya'ar, rambutnya itu rapi. Nah, kadang kita itu masya Allah, nanti mau ke pesta subhanallah 10 kali di depan cermin mondar-mandir, bajunya sudah diperbaiki, oh iya sudah pas ini, semuanya mantap, baru dia jalan. Tapi ketika ke masjid, subhanallah, ingin datang menuntut ilmu, ya sudah pakai yang ini saja. Ya seperti itulah yang terjadi. Nah, ya ini kemungkinan yang terjadi pada kita, akhirnya menyebabkan kurang berkahnya karena kurangnya pemuliaan kita terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah setelah itu dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Ini tadi, sehingga saya menyebutkan diantaranya disebutkan Islam, iman dan ihsan. Maka dari sini beliau menyebutkan bahwasanya disinilah para sahabat itu heran dan dia terdiam memperhatikan ini. Wahai Muhammad, sampaikan, khabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW mulai menyampaikan Islam, menyebutkan Islam. Satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian setelah itu melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan. Setelah itu selesai, sebutkan qala sodakta. Setelah Nabi sebutkan rukun Islam yang 5, maka orang ini mengatakan, kamu benar, Anda benar. Nah, seperti itu. Masalahnya ini, dia yang bertanya, setelah diberikan jawaban, dia membenarkan. Nah, lihat selanjutnya. Setelah itu dia kembali bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat, Umar ini bercerita berkaitan dengan ini. Ini orang fa'ajibna lahu, tambah mengherankan bagi kami. Ini kata Umar ini dengan beserta para sahabatnya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya, terus dia membenarkan. Ini siapa ini? Nah, setelah itu qala fa akhbirni anil iman. Setelah itu dia bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan wahai Muhammad, apa itu iman? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu biqadari khairi wa syarri. Dia sebutkan ini, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat dan takdir baik dan buruk. Maka setelah itu orang ini mengatakan, sodakta, kamu benar. Tambah heran para sahabat, ini orang ini siapa ini? Nah, begitu seterusnya. Kemudian setelah itu disebutkan qala fa akhbirni anil ihsan. Sekarang jelaskan, sampaikan kepada kami, kepada saya, apa itu ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu. Perhatikan ini. Ihsan inilah tingkatan agama kita tertinggi, adalah ihsan. Di mana ihsan ini adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian disebutkan fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kamu. Artinya dari sini jamaah, tidak akan seseorang yang sholat itu, yang ibadah itu tidak akan mungkin bermain-main di dalam sholatnya. Kenapa? Karena diibaratkan kita melihat Allah, kalau tidak, dan itu tidak mungkin kita lihat di dunia, maka yakinlah bahwasanya Allah akan melihat kita. Tentunya ini juga akan menambah khusyuknya seseorang dalam sholat. Nah, ini lihat supaya lengkap dari keterangan ini, karena kata para ulama, inilah agama kita seluruhnya. Tiga ini, Islam, iman, dan ihsan. Ini agama kita seluruhnya, di sini saja, kata beliau. Maka setelah itu dia bertanya berkaitan dengan masalah ini dari lanjutan hadis. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Ini kalau diuraikan ini jamaah panjang sekali, tetapi secara singkat kita sebutkan. Syekh Ibnu Utsaimin menjadikan ini adalah keterangan dari uraian Syekh Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala, karena ada ilmu penting di dalamnya. Setelah itu orang ini bertanya, "Ya Muhammad, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Artinya, kapan terjadinya kiamat? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Qala al-mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Apa jawaban Nabi ketika ditanya, coba terangkan kepada aku kapan terjadinya kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Artinya, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Itu kasarnya. Setelah itu selesai, dia bertanya lagi, karena yang bertanya tidak tahu sama saja dengan orang yang ditanya, dua-duanya tidak tahu. Maka kembali lagi orang ini bertanya, kalau begitu fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu sampaikan kepada saya tanda-tanda terjadinya kiamat. Nah, di sini disebutkan diantaranya adalah kamu akan lihat nanti antalida amma rabbataha. Seorang budak akan melahirkan tuannya, majikannya. Ini tanda-tandanya. Jadi ada budak akan melahirkan majikannya. Karena itu dibahas panjangnya begini. Ketika ada budak dinikahi oleh majikannya atau digauli oleh majikannya hamil, maka anaknya itu bukan budak. Jadi majikannya ini, anaknya ini dari budak ini akan menjadi tuannya si ibunya. Itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya, wa antara khufatan al-khufata al-urata al-alata ri'a asyad yatatawwaluna fil bunyan. Yatatawwaluna fil bunyan. Lihat. Kemudian engkau akan melihat orang-orang yang tidak memakai sendal, orang-orang yang telanjang kaki dan yang lainnya. Al-alata ri'a asyad. Dia pengembala kambing. Orang ini digambarkan bahwasanya orang biasa, di mana ia tatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, kalau kita lihat sekarang jamaah, ini sudah betul ada. Ini sudah terjadi. Setelah kejadian ini, summan tolaqah. Setelah selesai di sini, Nabi sebutkan ini, orang ini pergi. Maka Umar mengatakan falabistu maliyan. Kami terdiam semuanya. Summa qala li ya Umar. Kemudian tidak ada yang berani berbicara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa tadi itu yang banyak pertanyaannya?
yang menyebabkan kalian heran ini? Sampai Rasulullah sendiri dia tahu keherangan para sahabatnya. Maka qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Umar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Siapa itu? Maka Rasulullah mengatakan fa innahu Jibril. Ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya Jibril yang tadi itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang ke tengah-tengah kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, inilah. Sehingga Syekh di sini menyebutkan bahwasanya al-Islam wal iman wa ihsan, karena itulah agama seluruhnya. Itulah yang Jibril datang di tengah-tengah para sahabat mengajarkan itu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jamaah, sehingga Syekh di sini menyebutkan agama kita seluruhnya berporos di sini. Islam, iman dan ihsan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata beliau wa minhu. Dia sebutkan rinciannya. Setelah dia sebutkan secara menyeluruh, secara global, secara umum, agama kita seluruhnya Islam, iman dan ihsan. Kemudian setelah itu diterangkan wa minhu, dan diantaranya. Artinya diantara bahagian-bahagian daripada ibadah yang kecil. Kalau tadi itu ibadah yang besar. Islam, iman, ihsan itu ibadah agama seluruhnya. Tetapi dia sebutkan rincian yang terkecil, bahagian-bahagian kecilnya. Boleh mengatakan wa minhu ad-du'a'u, adalah doa. Nanti akan dirincikan insyaallah dalilnya ini, tapi Syekh dia sebutkan di sini. Pertama adalah ad-du'a'u, adalah doa. Jenis-jenis ibadah ini satu doa. Perhatikan baik-baik ya, cermati ini. Karena ini semuanya akan mengantarkan kita kepada kesyirikan, akan menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan tak kala kita tidak memahami doa. Yang kedua, wal khaufu, khauf, rasa takut. Itu jenis ibadah. Yang ketiga adalah warroja'u, roja, harapan. Yang keempat at-tawakkulu, tawakal. Jenis ibadah yang keempat adalah tawakal. Ar-raghbah war-rahbah. Raghbah itu ya kayak semacam ancaman. Kemudian rahbah, motivasi atau dorongan. Itu. Jadi ini selalu ar-raghbah war-rahbah. Motivasi, dorongan, kemudian peringatan, teguran. Nah, itu selalu berkaitan ini. Raghbah war-rahbah. Lihat. Kemudian wal khusyu'. Khusyuk. Khusyuk itu sudah bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab yang diindonesiakan, khusyuk. Kemudian khosyah. Ini mirip-mirip. Khosyah. Jadi khusyuk, khosyah ini satu, nanti akan dirincikan lebih detailnya dalam hadis insyaallah taala. Tapi ini mirip. Kemudian wal inabah, kembali. Munib. Kemudian isti'anah. Nanti saya ulangi ya sebentar. Isti'anah ini dalam surah Al-Fatihah. Nasta'in, minta pertolongan. Isti'adzah, wal isti'adzah, minta perlindungan. Yang lebih dalam lagi adalah wal istighotsah, istighotsah, minta dihilangkan dari suatu kesulitan. Istighotsah itu bentuk. Kemudian selanjutnya wadzabahu, menyembelih. Itu jenis-jenis ibadah, perhatikan ya. Ini semua jenis ibadah, baik bagian dalam dari diri kita atau bagian luar masuk. Wan nadhru, nazar. Nazar ketika saya berhasil
menghafal Al-Quran, maka saya akan puasa 3 hari. Nah, itu namanya nadar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah. Dan selain dari itu, dari jenis-jenis ibadah allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Kesemuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kepada yang lainnya. Nah, perhatikan ya, saya ulangi. Yang pertama dari jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh, walaupun banyak yang lainnya, yang pertama adalah doa. Kemudian khauf, takut. Roja, harapan. Tawakal. Tawakal ya berserah diri, bertawakal. Itu sudah bahasa Arab juga diindonesiakan. Roghbah wa rohbah, motivasi, dorongan dan teguran, peringatan. Khusyuk wal khosyah, khusyuk, khosyah, takut. Ini tapi khauf, kalau khusyuk dan khosyah ini lebih dalam daripada khauf. Kalau khusyuk, ya khusyuk dalam ibadah dia khusyuk. Kalau khosyah, dia bentuknya takut tapi lebih dalam. Seperti dalam ayat, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Yang yakhsya itu ulama. Kalau takut kan banyak. Nah, terus inabah, kembali. Wal isti'anah, minta pertolongan. Wal isti'adzah, minta perlindungan. Wal istighosah, minta dihilangkan dari mara bahaya atau kesulitan. Dzabahu, menyembelih. Nadar, nadar. Ini semuanya amalan hati dan amalan badan. Apalagi sholat jamaah, itu sudah jelas karena masuk dalam al-Islam. Dan wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan selain itu dari jenis-jenis ibadah allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Perhatikan, masih ingat definisi tentang ibadah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan antum butuh ingat ini ya, tentang apa itu ibadah. Ketika kita ditanya apa itu ibadah, ya ibadah yang sholat, itulah ibadah, betul. Itu bahagian dari ibadah. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang namanya ibadah adalah ismun jami'un. Adalah ismun, adalah nama jami' yang melingkup segala sesuatu. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, yang meliputi segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, yang Allah perintahkan, yang Allah anjurkan. Itu namanya ibadah. Minal aqwal, dari ucapan, dari dalam sampai keluar. Wal af'al, atau perbuatan anggota tubuh. Adz-dzahira wal batina, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, itulah ibadah. Maka dengan ini mudah jamaah. Kesemuanya itu, kapan kita mengharapkan pahala di dalamnya, ada keridhaan, ada cinta, ada harapan yang kita inginkan di dalamnya, itulah ibadah. Maka tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Rabbu Jalla wa'ala. Itu harus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh adalah kulluha lillahi ta'ala, semuanya itu untuk Allah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalil yang menjelaskan tentang kesemuanya ini, beliau membawakan 2 ayat atau 3 ayat ya. Sebutkan satu dalam surah Al-Jin ayat 18. Yang kedua disebutkan dari surah Al-Mu'minun. Walaupun banyak sebenarnya, hanya Syekh di sini hanya mencukupkan 2. Lihat dari surah Al-Jin ayat 18, yang kedua dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala wa dalilu qauluhu ta'ala. Pembagian dari jenis ibadah ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa annal masajida lillah. Perhatikan di sini. Kata al-masajidah itu bentuk jamak sigoh muntahal jumu kalau dalam ilmu bahasa Arab, bentuk jamak terakhir. Masajid dia dari kata masjidun, al-masjidu, jamaknya banyak masjid adalah masajidu, masjid-masjid. Lihat, wa annal masajida lillah. Perhatikan, yang namanya masajid itu adalah alat yang dipakai untuk ibadah, satu. Atau yang namanya masajid adalah tempat sujud. Nah, maka wa annal masajida, alat yang dipakai untuk ibadah atau tempat yang digunakan untuk sujud, lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahad. Maka jangan sekali-kali, jangan sama sekali, atau jangan sedikit pun engkau berdoa, meminta, memohon bersama Allah dengan seseorang. Kamu minta kepada Allah, minta juga kepada yang lainnya, tidak boleh. Maka lihat, kata Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan, faman sarafa minha syai'a li ghairillahi, siapapun dia yang memalingkan sedikit saja dari jenis-jenis ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa musyrikun kafirun. Nah, inilah yang banyak terjadinya masalah jamaah. Dikatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala itu dianggap sebagai orang yang suka mengkafirkan. Tapi kalau kita cermati, coba lihat, beliau tidak. Tetapi beliau mengatakan ibadah yang telah kita sebutkan bahwasanya doa, takut, harapan, tawakal, kemudian meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta perlindungan, menyembelih, dan yang lainnya dari jenis ibadah, itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa annal masajida lillah, tempat ibadah, tempat sujud itu hanya untuk Allah. Maka fala tad'u, jangan sama sekali kalian berdoa, memohon, meminta, semuanya ma'allah, bersama Allah, ahada, seorang pun. Maka siapa yang palingkan selain kepada Allah, dia meminta, memohon, menyembeli, bernadar, maka itu namanya fahuwa musyrik. Itu perbuatan musyrik namanya. Bahkan itu bisa dijadikan kafirun. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bolehkan, dia larang, tidak boleh sama sekali. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam yang lebih menguatkan lagi, lihat ayat selanjutnya, wad dalilu qauluhu ta'ala, dia kuatkan lagi dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat sujud, tempat untuk ibadah tidak boleh sama sekali kita palingkan kepada Allah, karena kapan kita palingkan itu musyrik namanya, itu kafir namanya. Walaupun tidak boleh kita tuduh orang. Dan ini butuh jamaah. Jangan karena hanya semangat, orang terkadang terjatuh dalam perbuatan syirik, belum tentu dikatakan musyrik. Walaupun perbuatannya iya, apalagi dikatakan orangnya kafir, tidak bisa. Dia harus ada syuru, ada syarat-syaratnya, ada mawani, ada penghalang. Itu tidak bisa. Sedangkan jangankan itu, yang lebih ringan dari itu, dikatakan orang ahlul bid'ah, itu tidak gampang jamaah. Karena kapan kita mengatakan orang musyrik, orang kafir, kalau tidak kembali ke kita sendiri yang kena. Kita katakan orang engkau ahlul bidah, padahal tidak, maka kembalinya kita yang ahlul bidah sendiri. Jadi dia butuh syuru, ada syarat-syaratnya, harus ini. Setelah terpenuhi syaratnya, kita lihat apakah ada penghalang yang menghalangi dia, lihat lagi. Jadi tidak gampang jamaah. Walaupun terkadang perbuatannya iya, perbuatan-perbuatan yang syirik, perbuatan-perbuatan bid'ah, tapi belum tentu orangnya. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan masyarakat yang ada di sekitar kita. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang dibutuhkan adalah at-ta'anni, kehati-hatian.
butuhnya mendudukkan titik permasalahan terhadap suatu permasalahan, ini yang kita butuhkan. Sehingga jamaah itu sangat dibutuhkan yang namanya fiqhul ibadah, fakih dalam melihat keadaan dan kondisi dan suasana. Dan ini yang terkadang terjadi, saling menyikapi antara satu dengan lainnya karena dia tidak tahu titik permasalahan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah kita ini dakwah sunnah, dakwanya para nabi dan rasul, dakwanya para ulama, itu dakwah yang tidak ada orang yang menolak dia. Yang terkadang yang menjadikan adanya penolakan terhadap agama karena oknum-oknum tertentu, person-personnya, pribadi-pribadi, yang terkadang dibarengi dengan karena adanya niat dia campurkan dengan dunia atau niat-niat yang lainnya, sehingga itulah yang merusak. Tetapi tak kala itu murni untuk agama, maka tidak akan ada yang membenci agama ini. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat lebih jauh kata beliau, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Sebutkan, siapapun dia yad'u ma'allah, berdoa bersama Allah dengan ilahan akhar, dengan sembahan yang lain bersama. Lihat di sini, dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada yang lainnya. Ini tidak boleh, apalagi kalau dia hanya berdoa kepada selain Allah, tentunya jauh lebih tidak dibolehkan lagi. Di mana la burhana lahu bih, yang tidak ada petunjuk di dalamnya, tidak ada petunjuk di dalamnya. Fa inna ma hisabuh inda rabbih, maka hisabnya nanti itu di sisi Allah Rabbu Jalla wa'ala. Innahu la yuflihul kafirun, sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sisi dari pendalilan yang disebutkan oleh para ulama. Habis waktu jamaah. Subhanallah. Ya, nanti kita lanjutkan insyaallah ta'ala di waktu yang akan datang insyaallah, karena waktu kita sudah habis. Kemudian ini mungkin ini masya Allah, ini indanal hadiah, ada hadiah ini insyaallah. Tapi ada janji saya waktu sebelum Ramadan itu adalah aina akbar, mana akbar, tidak ada akbar, mana akbar. Nah, masya Allah, antum indal amud. Iya, saya kira di samping lagi sini, masya Allah ya. Sekarang saya mau akbar ini, walaupun orangnya masih kecil, tapi insya Allah akan jadi kibar insya Allah ta'ala ya, bismillah insya Allah. Jadi akbar itu orangnya besar, walaupun orangnya masih kecil. Nah, sekarang berdiri. Saya mau dia yang paling pertama, ini janji saya ini. Saya mau kasih madu dia supaya kuat nanti menghafal insyaallah. Insyaallah ini. Ustadz tadi sebutkan bahwasanya kisah di mana Syekh menyebutkan tentang Islam, iman dan ihsan. Coba apa yang Anda bisa pahami dari kedatangan Jibril alaihi salatu wassalam di tengah-tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba ceritakan sedikit. Tanda-tanda hari kiamat apa lagi? Yang mana tadi Jibril datang dengan memakai pakaian yang bagus insyaallah ya. Apalagi dia mengajarkan tentang Islam. Apalagi yang kedua tentang tanda-tanda hari kiamat. Apalagi rukun iman. Apalagi rukun Islam. Jadi semuanya diajarkan dari
Jibril datang ke tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Islam secara menyeluruh. Nah, Islam secara menyeluruh. Jadi kira-kira akbar ini apa yang bisa diamalkan akbar dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Apa nantinya yang akan dilakukan oleh akbar setelah mendengarkan hadits Nabi? Ayo, kira-kira apa yang bisa diamalkan oleh akbar? Ayo. Ayo. Jangan malu-malu, cepat, baru kasih madu dulu satu, insyaallah. Apa yang akan jangan dilihatin, nanti malu-malu dia, masya Allah. Irfa sautak, agak besar suaranya. Ya, tentang rukun, berarti harus kita pelajari rukun Islam. Terus yang kedua harus pelajari rukun iman. Yang ketiga adalah ihsan. Ya, ihsan. Jadi kalau akbar sholat jangan main-main, ya. Atau masih suka main-main akbar? Ya, insyaallah. Naam, taqaddam. Fadhal. Insyaallah, barakallahu fiik. Yang kedua, siapa mau angkat tangan? Masih ada dua. Yang paling belakang, naam. Berdiri, kum. Belum pernah dapat hadiah? Belum? Naam, masya Allah. Ustadz sebutkan tadi beberapa jenis ibadah. Coba sebutkan 4 jenis-jenis ibadah. 1, sholat. Terus apa lagi? Berpuasa. Apa lagi? Saya bantu. Doa. Iya, apa lagi? Apa? Nah, nazar. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Sedikit lagi. Ya, berdoa sudah. Ada 10. 1, 2, 3. Apa lagi? Jenis-jenis ibadah. Betul. Itu juga ibadah, masya Allah. Dzikir ibadah. Masuk. Sholat, puasa, zakat. Itu jenis ibadah. Doa, menyembelih, ibadah. Yang bagian dalam dari hati kita apa? Ya, niat, termasuk ibadah. Masya Allah. Sini, taqaddam. Masya Allah. Karena disebutkan wa ghairu dzalik. Dan selain dari itu, dari jenis ibadah, bagian dalam atau luar, taqaddam, nanti dibagi-bagi sama temannya, masya Allah. Terakhir yang besar-besar ini kayaknya. Antum, kum, berdiri. Saya mau kasih yang paling sulit ini, karena paling di depan. Saya mencari-carikan. Tadi saya sebutkan bahwasanya jenis-jenis doa yang diajarkan oleh Nabi, doa takut, harapan, tawakal, kembali, ada namanya minta pertolongan, minta bantuan, semuanya adalah ini. Kira-kira dari ini apa sih dalilnya Syekh yang dibawakan ini termasuk dari jenis ibadah? Surat Al-Jin ayat 18. Barakallahu. Coba dibacakan. Masya Allah, taqaddama. Ini. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an, masya Allah. Jadi ini yang bisa kita sedikit sebutkan, insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan sedikit walaupun singkat waktunya, insyaallah taala. Mudah-mudahan dengan ini Allah mengangkat kejahilan kita untuk bisa meraih kemuliaan tertinggi di sisi Rabbu Jalla wa'ala nanti di hari kemudian. Wallahu ta'ala bissawab. Ini yang bisa kami sebutkan. Jika apa yang kami bacakan benar, maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kekurangan dan kekeliruan, berarti itu datangnya dari diri saya dan syaitan.
Allah dan Rasulnya berlepas diri. Wallahu ta'ala shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.